Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, ustazah akan membacakan sebuah hadis terlebih dahulu. Min husni islamil mar'i tara'uhu ma la ya'ni, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2317. Nah, maksud dari hadis ini ya anak-anak ustazah, di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Misalnya kita bermain gadget terlalu lama, itu bermanfaat tidak? Meninggalkan game-game itu. Mending kita melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti kita melakukan sholat duha di pagi hari, mengulang murojaah, terus belajar lebih teliti lagi, baik itu membaca, membuat tugas, dan semuanya. Nah, jadi anak-anak ustazah tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, lakukan semua yang bermanfaat. Baik, sekarang kita lanjut materi ya nak. Tapi sebelum melanjutkan materi, ada baiknya kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ustazah, sebelumnya kita sudah mengetahui tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ustazah jelaskan juga ya nak, ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapat energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Nah, ini contoh rantai makanan kemarin juga Ustazah sudah jelaskan di pembelajaran kita sebelumnya. Nah, perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan ini jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Coba perhatikan gambarnya dan panah-panahnya ya nak. Pembelajaran 2. Nah, coba anak-anak ustazah amati tentang gambar yang ada di video tersebut. Itu ada penebangan hutan dan pencemaran sungai. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian lainnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus berbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika salah satu rantai makanan tergantung, jaring-jaring makanan pun akan tergantung. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut langsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaringan makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaringan-jaringan makanan. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem. Kita masuk ke tari merah. Adapun properti dari tari merah yaitu yang pertama baju motif bulu merah. Sayapnya, jika dikembangkan sayapnya akan berupa
sayap burung merak, dan mempunyai mahkota. Pembelajaran 3. Nah, anak-anak ustazah, coba amati kembali gambar pada video ini. Yang pertama ada kerja bakti membersihkan sungai. Yang kedua, gotong royong membangun rumah. Dan yang ketiga, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Sekarang kita masuk ke pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Boleh juga dilihat pada bukunya ya anak-anak ustazah. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti pakaian tradisional, rumah adat, kesenian tradisional, dan makanan khas menjadi bukti adanya keberagaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Salah satunya masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyak bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak ustazah, mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari di subtema 3. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Ustazah harap anak-anak ustazah paham akan pelajaran yang kita sudah bahas ini. Adapun untuk tugas nanti ustazah akan share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.